Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Jenita Priani SE MSM dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan talenta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Adam Albasid, ada Ria Junior, Hermawati Agustin, saya sendiri Gunawan Lesmana sebagai moderator, lalu ada Maharani Aulia Anggraini, lalu Dekina Aurita Putri. Ya, materi pertama akan dibacakan atau dipaparkan oleh saudara Adam Albasid. Saya persilahkan. Untuk yang pertama ada latar belakang dari perencanaan talenta. Manajemen talenta memiliki peran besar dari dalam proses menciptakan sumber daya manusia. Dengan kemampuan strategis untuk setiap karyawan, manajemen talenta diciptakan dari awal proses rekrutmen, pencarian talenta, kandidat, dan penentuan kompetensi yang khusus bagi setiap sumber daya manusia untuk mencapai sukses karir, pekerjaan, upah, dan evaluasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan masa akan datang. Menurut Tarwick dan Schuler, manajemen talenta bersifat kompleks, dinamis, sangat kompetitif, cenderung sangat tidak stabil bagi setiap perusahaan beroperasi secara global atau perusahaan multinasional. Manajemen talenta merupakan proses mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan karyawan untuk pekerjaan strategis. Organisasi manajemen talenta untuk jangka panjang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang tepat dalam pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Maharani Aulia Anggraini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kita lanjutkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian talenta. Talenta adalah sesuatu yang dimiliki oleh karyawan yang dibangun dan dibina melalui program pelatihan dan pengembangan oleh suatu organisasi untuk proses jangka panjang, mampu meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menjadi pendorong di balik kontribusi mereka terhadap keberhasilan organisasi. Jadi bisa kita bilang juga kalau talenta itu merupakan bakat yang dimiliki seseorang atau karyawan untuk memaksimalkan kinerjanya pada suatu organisasi. Nah, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk menganalisa dan mengembangkan talenta yang dimiliki oleh setiap karyawannya. Jadi pada saat perekrutan karyawan, HRD harus mengetahui talenta apa saja yang dimiliki calon karyawannya guna untuk memaksimalkan kinerja pada perusahaannya. Lalu kita lanjut tentang talenta itu menurut para ahli. Menurut Pella dan Inayati tahun 2011, talenta adalah faktor pembeda kinerja organisasi. Talenta adalah manusia-manusia yang ingin dipelihara di perusahaan karena kelebihannya. Talenta dapat juga diartikan yaitu dengan karyawan yang diidentifikasikan memiliki potensi menjadi pemimpin di masa depan perusahaan. Banyaknya talenta yang dimiliki dalam suatu organisasi tidak menjamin juga akan mendorong kemajuan organisasi itu loh, apabila tidak dilakukan pengelolaan khusus terhadap talenta. Pengelolaan khusus ini dilakukan melalui manajemen talenta secara sistematis untuk menjadikan talenta sebagai karyawan kunci yang dapat menjadikan organisasi unggul. Perencanaan talenta atau talent planning. Perencanaan talenta atau talent planning adalah proses perencanaan strategis dan taktis yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan bakat atau talenta individu untuk mencapai tujuan organisasi.
Menurut Schilzer dan Dowell, perencanaan talenta adalah proses pengelolaan potensi karyawan dengan tujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki bakat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategisnya. Secara umum, perencanaan talenta merupakan suatu proses strategis yang penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan dan mengembangkan bakat atau talenta individu dalam organisasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Erma Agustin. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, saya Ermawati Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan talenta yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang cukup, berkualitas, dan siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan talenta, yaitu organisasi harus menentukan kebutuhan talenta mereka untuk masa depan. Ini meliputi pemahaman tentang keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada identifikasi bakat internal, yaitu organisasi harus mengidentifikasi bakat internal yang ada di dalam organisasi. Ini melibatkan evaluasi karyawan saat ini dan mencari potensi dalam organisasi. Yang ketiga ada evaluasi gap talenta, yaitu organisasi harus mengevaluasi kesenjangan atau gap antara kebutuhan talenta yang diidentifikasi dan bakat internal yang tersedia. Gap ini dapat diisi melalui pengembangan dan rekrutmen. Yang keempat ada pengembangan bakat, yaitu organisasi harus memperhatikan pengembangan karyawan saat ini dan rencana karir untuk membantu mereka mencapai potensi mereka dan mengisi gap talenta yang ada. Yang kelima ada rekrutmen talenta, yaitu jika kesenjangan talenta tidak dapat diisi melalui pengembangan karyawan saat ini, organisasi harus mencari talenta baru dari luar organisasi. Proses rekrutmen harus dirancang untuk menarik dan merekrut karyawan yang berkualitas dan cocok dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir ada evaluasi program perencanaan talenta, yaitu organisasi harus mengevaluasi program perencanaan talenta mereka secara teratur untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dalam mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aderia Junior. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aderia Junior. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang terdapat di dalam perencanaan talenta. Nah, yang pertama ada kebutuhan bisnis, di mana perusahaan ini harus benar-benar memperhatikan kebutuhan bisnisnya untuk menentukan jenis talenta apa yang akan dibutuhkan. Perusahaan harus bisa mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kebutuhan bisnisnya. Jadi, misal perusahaan itu membutuhkan talent yang bisa di bidang A atau di bidang B, sehingga dibutuhkan perencanaan agar suatu bisnis dapat mendapatkan talent yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua ada keterampilan, di mana perusahaan ini harus mempertimbangkan keterampilan apa saja dan kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh posisi di dalam organisasi. Jadi, hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam menentukan kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh para calon karyawan yang akan direkrut nantinya. Nah, pastinya perusahaan ingin talent yang memiliki keterampilan khusus, sehingga seorang talent yang merasa memiliki keterampilan khusus itu akan memiliki peluang yang besar untuk direkrut oleh perusahaan tersebut. Faktor selanjutnya ada ketersediaan, di mana perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan talenta di pasar tenaga kerja. Jadi perusahaan harus mencari-cari tahu tentang tren-tren tenaga kerja dan mencari tahu informasi tentang para kandidat yang memenuhi kriteria yang telah dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan pengembangan, di mana perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan talentanya untuk mengisi posisi-posisi yang penting di masa depan nanti. Nah, perusahaan harus mencari talenta yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki kemampuan
untuk mempelajari hal-hal yang baru. Faktor selanjutnya ada kebijakan dan prosedur, di mana perusahaan harus sangat mempertimbangkan kebijakan dan prosedur yang akan digunakan untuk merekrut dan pengembangan talenta. Jadi, perusahaan harus benar-benar bisa memastikan bahwa proses ini memiliki sifat transparan dan adil dan berkelanjutan agar si talent ini mengetahui apa saja sih peraturan-peraturan yang akan diterapkan oleh perusahaan, apa saja kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan perusahaan. Selanjutnya ada keterlibatan karyawan, di mana perusahaan harus mempertimbangkan keterlibatan karyawan dalam proses perencanaan talenta. Jadi, karyawan harus merasa dihargai dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan dan pengembangan karir. Hal ini akan sangat membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang berkinerja baik dan berpotensi untuk berkembang. Nah, jadi itu saja penjelasan saya mengenai faktor-faktor perencanaan talenta. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Regina Urita Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya ada materi tentang indikator perencanaan talenta. Bersin by Deloitte membagi indikator perencanaan talenta menjadi 3 kategori, yaitu ada talent acquisition, talent management, dan talent optimization. Contohnya adalah yang pertama ada talent acquisition, tingkat keberhasilan dalam merekrut karyawan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua ada talent management, tingkat keterlibatan dan motivasi karyawan serta pengembangan karyawan berkelanjutan. Yang terakhir ada talent optimization, tingkat efektivitas organisasi dalam mengelola talenta dan mencapai tujuan strategisnya. Lalu selanjutnya ada Josh Bersin, seorang pakar HR dan talent management, mengidentifikasi beberapa indikator perencanaan talenta yang penting, seperti yang pertama, rasio perencanaan talenta dan kebutuhan bisnis. Yang kedua, peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas karyawan. Yang keempat ada ketersediaan pengganti dan rencana pengembangan karir. Lalu selanjutnya, World Economic Forum mengeluarkan laporan The Future of Job Report 2020 dan menunjukkan indikator perencanaan talenta yang terkait dengan kemampuan tenaga kerja di masa depan. Seperti yang pertama ada untuk bekerja dengan teknologi digital, yang kedua ada kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif, yang ketiga ada kemampuan untuk berinovasi dan berpikir kreatif, yang keempat ada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mempelajari keterampilan baru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, kesimpulannya adalah perencanaan talenta adalah suatu strategi bisnis yang sangat penting untuk memastikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Lalu perencanaan talenta melibatkan identifikasi kebutuhan bakat dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, membangun rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan mengelola bakat serta kemampuan tersebut agar tetap terampil dan produktif. Dan adapun untuk sarannya, yang pertama, lakukan evaluasi kebutuhan talenta secara teratur dan pastikan rencana perencanaan talenta diupdate sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Lalu yang kedua, buat rencana pengembangan karyawan yang jelas dan transparan untuk memotivasi karyawan dan memastikan kesinambungan bisnis. Dan yang ketiga, gunakan teknologi dan data untuk membantu dalam pengambilan keputusan perencanaan talenta yang akurat dan efektif. Dan yang keempat, ciptakan budaya organisasi yang mendukung pengembangan karyawan dan peningkatan kinerja. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk mempertimbangkan aspek diversitas dan inklusivitas dalam perencanaan talenta untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan seimbang secara demografi. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.